Halo netizen, sekarang kita ada BMW 8 Series. Nah, akhirnya seri 8 kembali lagi ya setelah vakum dari tahun 90-an akhir ya. Dan sekarang dia kembali lagi di dunia. Dan akhirnya sekarang hadir juga yang versi lebih terjangkaunya ya. Karena yang pertama kali dibawa sama BMW Indonesia tahun kemarin itu kan M850i atau 850i. Yang sekarang ini ada yang versi lebih terjangkaunya lagi, yaitu 840i atau 840i. Untuk tampilan depan ini juga garang banget, ganteng banget. Ini waktu pertama kali dia keluar ini gua suka banget sama modelnya, karena dia emang sih grillnya jadi lebih melebar tapi ganteng gitu, proporsional sama overall looknya yang coupe-coupe GT-GT gitu ya. Untuk grillnya dia udah pakai ini ya, oh ya hampir lupa, mobil ini udah pakai carbon pack dan night package. Jadi ada beberapa aksen yang harusnya nggak karbon tapi di sini jadi karbon, sama ada beberapa aksen yang harusnya chrome tapi jadi hitam gloss. Contohnya ini nih, grillnya aslinya dia lingkarnya itu atau kidney grillnya dia modelnya chrome tapi di sini dia warnanya hitam gloss. Dan dia juga sudah ada aktif shutter grill, jadi dia bisa menutup dan membuka secara otomatis tergantung kondisi mesin. Jadi kalau misalnya radiator sama kondensor AC butuh angin lebih, dia akan membuka. Kalau misalnya anginnya udah cukup, dia akan menutup buat menambah nilai aerodinamika. Di bawah sini juga ada kamera depan untuk kamera 360-nya. Untuk di bagian bawah ini juga airdamnya ada beberapa aksen karbon ya. Di bagian sini ada, di sini ada. Terus di bagian tengah situ juga ada radar untuk adaptive cruise controlnya ya. Sensor parkir di depan ada 6 titik. Untuk lampu juga dia udah menggunakan BMW laser light, dan ini lampu BMW yang paling atas ya atau paling canggih. Khasnya ada ininya nih, garis-garis birunya, dan high beamnya ini keren ya, dia bisa 500 meter lebih. Dan dia juga sudah ada kamera untuk mendeteksi rambu-rambu. Jadi kalau misalnya kita lagi di tol yang gelap kayak Cipularang atau Cipali gitu, dia bisa mendandain rambu-rambu mana yang kita lewatin biar kita nggak salah baca ya. Di arealnya juga ada kayak BMW modern yang heksagonal desainnya. Untuk velg, nah ini velgnya juga warnanya hitam gloss ya, aslinya dia warnanya two tone polish gitu. Dia menggunakan velg dari M model Y-spoke dengan ban Bridgestone Potenza S007 yang berukuran, mana nih ukurannya, 245 35 R20. Di bagian depan ini juga remnya gede dan ada kaliper dari M yang berwarna biru. Terus di bagian fender dia juga ada emblem M di sini. Ada side fan di bagian fender sisi belakang yang aslinya kalau ini nggak ada night package dia warnanya dua ya, jadi hitam gloss sama ada krom-kromannya, tapi di sini jadi warna hitam full. Untuk spion dia juga udah pakai karbon dan ada lampu sen LED, ada kamera samping. Dan untuk window lainnya, kalau yang standarnya itu dia chrome, di sini warnanya hitam gloss gini ya. Handle pintunya juga model grip type yang sudah ada akses keyless entry-nya, cukup sentuh handle bagian dalam untuk membuka, dan untuk kunci tinggal sentuh guratan yang ada di sini. Di bagian bawah handle juga ada lampu LED kayak buat nyorot ke bawah gitu biar kita nggak salah buka pintu. Ada tangki di sini yang dianjurkannya round 95 tapi bisa minimal round 91. Untuk di belakang, apakah ini tapaknya lebih lebar? Coba kita lihat ya. Di sini tapaknya 275, jadi ya lebih lebar. Kalau yang depan kan tadi 245 35, di sini 245 30. Jadi udah lebih lebar, lebih tipis pula. Nah, untuk di belakang ini lampunya keren banget ya. Kayak cantik gitu dilihatnya. Lampunya sudah full LED semua di belakang. Di sini juga ada emblem 840i, dan karena ini yang carbon package, dia ada ductile lagi di atas untuk menambah downforce dari carbon fiber. Bukan ductile sih, ini apa namanya, lip spoiler. Nah, untuk bagasi gue emang lebih suka versi Grand Coupe-nya, yaitu versi 4 pintunya yang ada di sana nih. Ini videonya nyusul ya. Habis video yang coupe ini nanti ada yang versi Grand Coupe-nya. Nah, itu ductile-nya itu tuh lancip banget. Kayak
bikin downforce gitu, kayak dari atas ke bawah terus kayak wing gitu. Kalau belakangnya emang gue lebih suka ini, tapi untuk overall looknya gue lebih suka yang versi coupe ini. Jadi andaikan aja yang coupe tapi pakai ductile dari Grand Coupe, wah itu kayaknya keren sih. Dan dia juga punya bagasi elektrik. Nah ini bagasi juga lega. Untuk bagasinya juga dia bisa dilipat ya, jok baris belakangnya bisa dilipat dari sini dan di situ. Jadi tinggal tarik aja dan kita dorong, nanti joknya akan ngelipat secara otomatis biar kita bisa menambah ruang di belakang. Di bagian sini juga ada tempat untuk toolkit sama P3K. Tapi lantai bagasi ini nggak bisa dibuka, ada strap buat nahan segitiga pengaman dan ada ini juga ya, kayak netting buat naruh barang gitu. Untuk menutup bagasi tinggal pencet dari sini aja. Dan di bagian bawah dia kayak ada apa ya, underguard gitu ya, bukan underguard sih, kayak apa ya, kayak bumper two tone gitu loh. Jadi di bagian sini tuh ada kayak bagian warna abu-abu, tapi karena ini yang versi carbon pack, dia tuh ada panel tambahan dari carbon fiber. Untuk knalpotnya juga dia knalpot asli ala-ala 2020 ya. Jadi dia tetap bolong ngadep keluar walaupun dia frame-nya lebih gede, tapi ini cuma frame-nya doang. Aslinya knalpotnya cuma segitu. Dia juga knalpotnya udah model yang ada flap-nya. Jadi dia active exhaust, dia bisa membuka atau menutup tergantung mode berkendara dan tergantung RPM juga. Di bagian bawah sini juga ada aksen kayak diffuser dan ada sensor parkir 6 titik di belakang. Di bagian bumper sini ada aksen ventilasi palsu dan ada reflektornya juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin eksterior belakang. Yuk sekarang kita lihat ke engine bay. Oke, sekarang kita lihat ke pro mesin ya. Nah, untuk mesinnya dia menggunakan mesin B58. Dan mesin ini juga sama seperti di BMW X5, X7, terus 740 Li, dan mesin ini juga sama seperti di Toyota Supra. Tenaganya itu 340 HP dan torsinya 450 sampai 500 Nm. Tenaganya kapasitas mesinnya juga 3000 cc, 6 silinder dengan teknologi twin power turbo. Tenaganya disalurkan ke transmisi 8 speed automatic torque converter ke roda belakang ya. Jadi nggak kayak versi 850i yang X-Drive, di sini dia S-Drive. Jadi penggerak 2 roda aja, bukan 4 roda. Oke. Sekarang kita lihat ke interiornya. Nah, untuk di bagian interiornya dia udah menggunakan kulit dari BMW individual ya. Jadi ini kulitnya halus banget, dia menggunakan Nappa leather, dan untuk pengaturan jok pengemudi juga ada elektrik ya, bisa naik turun di sini dan bisa maju mundur pastinya. Untuk recliningnya juga bisa diatur, headrest juga elektrik, dan dia juga ada setting lumbar support 4 arah, sama ada settingan buat side bolsternya. Jadi sayap kanan kirinya itu bisa dibikin kembang kempis buat memeluk kita. Ada leg extensionnya juga, tapi ini manual. Dan di bagian door sill ini dia ada logo M, dan kalau dilihat ya di sini ada tulisan di carbon core. Jadi tulang atau sasis dari 8 series ini dia menggunakan carbon fiber, tapi cuma di titik-titik tertentu aja, kayak di seri 7 yang baru. Oke, yuk langsung kita masuk ke bagian dalam aja. Wah, gila, akhirnya bisa duduk juga di seri 8. Ini kita atur dulu setirnya, dan by the way untuk setir juga udah elektrik ya, tilt dan teleskopiknya. Dan untuk setirnya juga dia menggunakan setir dari M ya. Jadi di sini ada emblem M, serta lingkar kemudinya itu lebih tebel ya, kayak lebih commanding gitu. Gue sebetulnya nggak begitu suka sama tebelnya karena ini overly fake ya. Cuma ya buat estetika emang ini lebih keren. Di sebelah kiri juga ada tombol untuk pengaturan cruise control ya, dan dia juga sudah ada adaptive cruise control, bisa ngeset jarak antara mobil di depan. Dia juga sudah ada speed limiter di sini. Di sebelah kanan ini ada untuk gedein musik. Nah, di sini juga ada ini juga buat
ganti track gini ya. Nah kayak gitu. Terus ini buat ganti-ganti menunya gitu, dan ini juga ada heads up displaynya tuh ya. Ini bisa diatur dari scroll wheel yang ada di bagian sini. Ada buat menu MID juga, terus ada ini juga voice command, sama ada angka tutup telepon. Di belakang setir juga ada pedal shift buat menaikkan dan menurunkan gigi. Di sebelah kiri setir ini di belakang ada tuas untuk lampu sen, serta ada tombol untuk onboard komputer atau MID, dan ada auto high beam. Di sebelah kanannya itu ada tuas untuk auto wiper, sama ada sensitivitas wiper depan atau intermittent timer. Dan untuk gauge cluster juga ada model BMW terbaru yang sudah full LCD screen, jadi nggak ada jarum ini lagi ya, jarum analog lagi. Di sebelah kiri ada fuel gauge, ada range-nya juga. Speedometernya di sini, nanti kalau misalnya mesin nyala dia akan muncul. Ada jam digital, sama ada kondisi mobil ya, kayak contoh ini kap mesin belum rapet, dia ada gambar di situ, dan ada tulisannya bonnet open. Yang sebelah kanan ini untuk tachometer, tapi di arah berlawanan arah jarum jam ya. Ada indikator temperatur udara luar juga, dan ada temperatur mesin. Untuk MID-nya dia seperti ini, ada itu yaitu odometer di bawahnya, dan ada tampilan berapa torsi dalam satuan Newton meter dan berapa tenaga dalam satuan kilowatt yang lagi dikeluarkan mesin secara sesaat ya. Dan ada G-meter. Terus ada ini juga nih, informasi audio, kita lagi nyetel lagu apa. Ada jarum tachometer full, ada instant fuel consumption, ada total odo dan trip, totalnya udah berapa jauh kita jalan dan berapa konsumsi bensin rata-rata dan kecepatan rata-ratanya, dan balik ke display power meternya ya. Jadi nggak begitu lengkap seperti Mercedes-Benz atau Audi misalnya, tapi udah komprehensif gitu ya. Isinya tuh sesuai sama yang kita butuhkan. Di bagian sebelah kanan sini dia ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup, dan ada list warna silvernya gini yang kelihatan mewah. Ada pengaturan lampu yang khas BMW modern, dia udah pakai tombol, ada auto headlights, lampu senja, lampu parkir kanan kiri, ada lampu utama full, ada fog lamp belakang, dan ini ada buat ngeredupin atau nerangin panel instrumen. Di bagian bawah ini juga menggunakan BMW Sports Pedal ya, jadi nggak full karet tapi ada list warna silvernya gitu. Dan di sebelah kiri ini ada footrestnya. Di bagian situ ada tuas membuka kap mesin khas BMW modern yang harus tarik 2 kali, jadi pas kita ke depan tinggal angkat kap mesinnya aja. Untuk di door trim ini juga sama seperti di jok ya, kulitnya itu halus, di sini juga halus. Dia ada handle-nya di sini warna sekitar sini tuh warna silver kayak brush aluminium gitu. Untuk audionya juga dia menggunakan Bowers and Wilkins, dan ini ya keren nih kalau misalnya lagi nyala tuh kayak ada turbinnya gitu loh. Tuh keren ya. Di bagian bawah sini juga ada tombol untuk central lock dan memory seat 2 slot, serta di bagian sini tuh ada pengaturan spion, dan buat buka kacanya dia sudah auto up down di kedua sisi. Di bagian door pocket ini juga lebar, sama ada ambient light, plus di bagian dalam sini tuh dilapis bahan bludru, jadi kalau naruh barang tuh nggak kotak-kotak gitu loh. Ada tombol pembuka bagasi juga, dan ini kita tutup aja. Untuk pilar ke atas ini tuh semuanya pakai ini ya, dia pakai bahan alcantara yang sangat mewah nih. Itu dia bahannya bukan kulit tapi alcantara. Di bagian sun visor pengemudi juga ada cermin dan lampunya, ada card holder, sama ada mic buat kita kalau lagi nelpon. Di bagian tengah sini dia juga lampunya ini mewah ya, berasa kayak magic carpetnya di seri 7. Ini untuk nyalain semua lampu, dan ini untuk nyalain lampu kanan sama lampu baca kiri. Untuk spion tengahnya juga dia udah model frameless yang sudah auto dimming juga. Sama di bagian bawah juga ada sensor untuk gesture ini ya. Kita bisa gedein volume dari sini, bisa gedein, dan kalau mute tinggal colok layarnya. Nah kayak gitu. Di bagian tengah ini juga dia menggunakan iDrive terbaru ya, yaitu iDrive 7 yang sudah ada di
mobil-mobil BMW terbaru kayak seri 3 terbaru, seri 5, seri 7 facelift, dan BMW X7 juga. Dia sudah menggunakan touchscreen, dan ini tampilan utamanya dari iDrive 7. Dia kayak ngeblok gitu sekarang ya, ada kolom untuk navigasi, kolom untuk media, komunikasi. Tapi ini bisa dikonfigur masing-masing. Jadi kalau misalnya kita nggak suka di sini ada layar navigasi, itu bisa di set dari sini tuh. Kita bisa atur layarnya kayak apa. Dan di sini ada trip information, ada kompas, dan ada shortcut ke media. Ada sambungan Bluetooth juga, sambungan radio, dan ada ini juga. Ntar colok lagi. Nah kayak gitu. Ada sambungan komunikasi buat nelpon, terus sambungan navigasi. Settingan mobil juga ada. Di driving information juga ada nih, trip information. Terus ada sports display, ada ini juga turbo boost satuan bar, ada temperatur oli, ada G-meter, dan ada jumlah tenaga dan torsi yang lagi kita keluarkan. Terus di sini juga ada energy flow-nya, tenaganya kemana, dan ada driving style analysis juga ya. Terus ada vehicle status, ini buat ngecek tire pressure monitoring system, engine oil level. Kita bisa ngukur ini ya, jumlah oli. Ada check control nih, kap mesin belum rapat, sama ada pengingat service. Tuh dia kasih tahu ya kayak kapan harus diganti oli. Ini harusnya tahun depan, sampai ini pas odometernya udah 12.000. Ada vehicle check sampai tahun 2025. Brake fluid dijadwalinnya bulan Maret 2023. Jadi masih lama banget. Dan ada settingan. Nah, kok dia gitu sendiri. Settingan general biasa, ada settingan buat macam-macam. Ada settingan untuk mode berkendara, dia ada Sports Individual dan Eco Pro Individual. Terus ada exterior lighting, settingan buat lampu-lampu luar, one touch report turn signal, DRL, welcome lights, door handle lights. Settingan driver assistant juga bisa diatur dari sini. Display, terus ada interior lighting. Nah dia juga punya ambient light yang cakep ya warnanya. Dia ada banyak nih warnanya, ada merah tua, orange, putih, biru. Biru yang paling gue suka sih kalau di BMW karena kerasa mewah. Ada hijau juga, dan ada ungu. Di sini bisa dinyalain atau dimatiin ambient lightnya, dan bisa diatur terangnya mau seberapa. Ada dynamic lights dan Bowers and Wilkins-nya, atau ini audionya itu bisa dinyalain juga ambient light yang ada di speaker. Ya, jadi inilah iDrive yang terbaru. Di bagian bawahnya itu ada pengaturan untuk AC ya. Jadi ventilasi AC-nya dia di sini. Dia ada ini nih, ventilasi AC yang masing-masing bisa dibuka tutup. Temperatur AC dan fan speednya itu juga bisa diatur secara individual ya. Bahkan kalau misalnya kita lagi nyetir sendiri, si blower yang kiri itu nggak perlu dinyalain. Jadi cuma nyalain yang sisi pengemudi aja. Fan speednya, temperatur tadi bisa diatur dari sini. Masing-masing juga ada auto climate control. Ini arah AC juga bisa di adjust masing-masing. Ada sirkulasi udara dan ada tombol untuk max AC. Jadi biar ke posisi paling dingin gitu loh. Di sini juga ada tombol untuk defogger belakang sama defroster depan. Di bagian bawah ini juga ada tombol untuk volume. Tombol mute juga di sini, dan kalau misalnya kita tahan ini kayak ada screen savernya gitu loh. Ih, keren ya. Nah, di bagian sini juga hampir lupa nih, dia ada tombol hazard yang khas mobil Eropa, dia kedip, dan ada tombol untuk aktif safety-nya. Nah, jadi ini ada intelligent safety-nya, dia juga bisa dikonfigur. Front collision warning-nya mau aktif lebih cepat atau agak telat. Lane departure warning juga bisa diatur. Ada steering intervention juga di atas 70 km/jam, dan ada lane change warning. Jadi dia ngasih tahu berapa ada mobil atau enggak di titik blind spot kita pas kita lagi ngesen buat pindah jalur. Dan ada ini juga ya, kayak ada semacam peringatan gitu tuh ada kayak gambar segitiga gitu. Nanti kalau ada
mobil di blind spot kita atau motor gitu atau sepeda, nanti dia akan nyala, ada warningnya gitu loh ya, seperti itu. Di bagian bawah ini juga ada storage atau bisa juga dijadiin sebagai wireless charger ya. Dia juga ada input USB di sini, ada 2 buah cup holder dan ada power outlet. Dia juga center console-nya ini dikasih bahan karbon gini yang kelihatan lebih sporty. Terus untuk di bagian ininya nih, center command itu dia kayak nyatu gitu ya, jadi khas BMW modern. Tuas iDrive dan shifternya ini kayak satu rumah gitu. Untuk shifternya juga dia udah model yang kristal ya, jadi kayak di X7 ini tuh dia kristal dan ada logo 8 seriesnya di situ. Untuk perpindahan gigi juga gampang, tinggal pencet unlock dan tarik ke belakang untuk masuk ke drive, dorong ke depan untuk masuk ke neutral, dan pencet unlock lagi, dorong ke depan untuk masuk ke gigi mundur. Dan kalau misalnya kita lagi di drive, itu bisa digeser ke kiri untuk sports transmission, dan bisa di mode manual sequential juga ya, dorong ke depan untuk turun gigi dan tarik ke belakang untuk naik gigi. Di sebelah kanan sini juga ada tombol untuk matiin stability and traction control, tombol untuk mengaktifin kamera 360 dan sensor parkir. Nah, ini kamera mundurnya seperti ini nih, lebih tepatnya kamera 360 ya. Jadi dia ada adaptive guideline, ada obstacle ini juga ya, obstacle warning gitu. Jadi dia akan ngasih tahu kalau misalnya udah mepet sama obstacle atau halangan yang di belakang. Dan ini ada top down view-nya juga, dia bisa dilihat dari atas, dan dia tuh kayak ada projection image-nya gitu. Kalau misalnya pintu kebuka, kira-kira kebukanya tuh sampai mana. Jadi pas kita ngebuka, kita bisa lihat kalau cukup nggak ruangan antara di samping gitu. Misalnya di samping lagi ada mobil, kan kita nggak mau kena mobil di sampingnya. Dia juga ada reversing assistant khas mobil BMW kekinian ya. Jadi kalau misalnya kita nemu jalan buntu, dia bisa nge-save gerakan setir selama 50 meter terakhir. Jadi kalau misalnya kita masuk jalan buntu selama 50 meter, dia akan nginget gerakan setir secara otomatis. Jadi pas kita masuk gigi mundur, kita cukup lihat sekitar aja, nanti setirnya akan belok secara otomatis biar kita nggak nyenggol gitu ya. Di bagian sini juga ada park assist, jadi khasnya mobil canggih sekarang juga ada parkir otomatis. Dan ada tombol ini juga ya buat auto stop start, ada engine start button. Di sebelah sini juga ada mode berkendara, ada Eco Pro, Comfort, dan Sport. Sama ada adaptif juga, jadi dia bisa menyesuaikan mode karakter berkendara kita. Dan di bagian gas cluster juga dia bisa berubah-berubah ya. Ini Eco Pro, ini Comfort, dan ini Sport. Dan kalau BMW yang Sport itu selalu ada ini nih, ada logo warna BMW M di bagian bawah speedometer. Nggak begitu penting tapi keren aja gitu ya, ada logo M kecil di speedometer. Dan di belakang tombol untuk mode berkendara ada electronic parking brake, sama ada auto hold-nya juga. Di sebelah kiri ada pengaturan iDrive, yang knob iDrive ini juga ada model kristal sama seperti shifternya, tapi untuk pengaturannya sama, bisa diputar kiri kanan, geser kanan kiri, depan belakang, dan untuk pilih menu tinggal klik tengahnya aja. Ada tombol back sama tombol option, dan di bagian sini ada shortcut ke home, media, communication, peta, navigasi, dan apps. Di center console ini juga dia empuk, dan dia ada storage-nya lagi ya, ini dalam banget. Dan dia ada lapisan bludrunya, ada lampu di bagian situ, dan ada input USB Type-C dan power outlet 12 volt. Terus untuk di bawah sini juga ada glove box yang dilapis bludru, serta ada holder untuk pulpen. Nah, oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si BMW 8 Series ini. Untuk di kabin belakang, nah dia juga sebetulnya dia punya jok belakang ya, tapi ini joknya bukan buat orang dewasa, ini lebih tepatnya buat anak kecil, karena headroomnya itu tipis banget. Gue tadi udah nyoba, itu mentok sampai ke belakang, bener-bener mentok. Jadi ini bukan 4-seater ya, melainkan 2+2. Tapi cuma ini aja, jadi kita nggak akan masuk, tapi gue bisa ngeliatin nih, kayak dia ada input ISOFIX di kiri kanan. Terus di bagian
Di situ ada speaker dari Bowers & Wilkins juga, ada seatbelt 3 titik, dan ada gantungan di bagian pilar. Oh ya, hampir lupa, untuk seatbelt dia juga spesial ya, karena dia menggunakan seatbelt dari M. Nih, dia ada stitching warna M nya gini, ini keren banget. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian interior dari si BMW X Series ini. Yuk kita keluar aja. Oke, cukup segitu dulu untuk review dari BMW 8 Series Coupe kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.